Jalan atau motor? Jadi naik motor. Naik motor sendiri. Berarti bawa motor ya? Atau ngojek? Iya, naik motor. Iya. Baik. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Atika Zalfa Ramadhani. Saya di sini. Adiknya asli mana? Saya aslinya dari Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau. Di sini? Di sini saya ngekos. Ngekos. Di mana ngekosnya? Di tempat Pramudia. Oh, di sana ya? Ya. Sebelumnya ke sini mau konseling ya? Ya, baik. Sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Berarti belum tahu apa itu konseling. Jadi sebelumnya mau dipanggil adik atau Tika? Adik. Sebelumnya Mbak akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada kliennya, yaitu ada sebagai klien dan Mbak sebagai konselor. Tujuan dari konseling ini yaitu untuk menuntaskan masalah yang dialami oleh klien itu. Sampai di sini paham? Jadi pada saat proses konseling, ada jangan ragu untuk mengatakan, menceritakan apa saja yang jadi permasalahan di dalam hidup adik. Dan juga karena kami sebagai seorang konselor, kami ada mempunyai kerahasiaan di mana kalau kami tidak menjaga kerahasiaan yang diceritakan oleh seorang kliennya, maka kami gagal dalam menjadi seorang konselor. Dan juga ada harus sukarela. Sukarela dalam maksudnya sukarela menceritakan apa saja sih permasalahan yang dialami oleh adik, dan Mbak juga sukarela membantu ada dalam menyelesaikan masalah. Dan juga ada juga harus terbuka aja, nggak harus ada yang dirahasiakan, terbuka. Dan Mbak juga akan terbuka kepada adik. Sampai di sini paham? Paham. Jadi harus ditegaskan lagi bahwa pada saat proses konseling ada harus terbuka, harus sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan Mbak juga akan menjaga rahasia apapun bentuk data atau yang lainnya yang berkaitan dengan proses konseling kita pada hari ini. Mbak akan rahasia. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Dan teknik kita yaitu face to face, saling berhadapan seperti ini. Adek jangan ragu, jangan sungkan untuk bercerita apa saja sih masalah yang dialami oleh adek. Sudah paham? Paham. Selanjutnya silakan adek cerita apa masalahnya. Sebenarnya bingung mau cerita dari mana, tapi kalau dipendam sendiri tuh juga nggak enak, nggak bagus untuk diri sendiri. Jadi saya tuh punya teman 6. Ada satu yang agak nyeleneh gitu. Dia tuh kayak tukang drama gitu. Dia buat dirinya tuh seakan-akan kayak orang baik lah di depan, padahal di belakang enggak sebenarnya. Teman itu teman SMA? Teman SMA. Teman SMA. Ada SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Jadi ada temannya tuh 6. Jadi yang ke-6 ini Ada satu yang nyeleneh. ada satu yang nyeleneh. Itu pengen dikasih tahu kalau kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi kalau dikasih tahu pasti dia tetap ngelakuin. Jadi kayak misi sendiri kan. Lebih baik kita tuh menghindar untuk nggak berteman lagi sama dia, atau kita aja yang berteman. Awal permasalahannya
dia buat IG kan, terus tuh katanya ada error IG-nya, terus tuh dibantu lah sama saya. IG-nya tuh nggak apa-apa sebenarnya tuh, terusan di apa, di chat sama si cowok itu. Nggak taunya tuh itu tuh bukan cowok itu, karena aku udah nyari tahu kan tentang IG si cowok itu tuh bener-bener orang atau cuma stalker. Terus tuh apa, si ini tuh ketahuan kalau si ini tuh sebenarnya yang si cewek yang buat IG-nya. Jadi ada dua. Tahunya dari mana? Saya cari tahu, ternyata itu tuh kan ada login akun IG, dan ternyata itu tuh HP-nya dia. Itu kejadiannya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Jadi kejadiannya itu ada yang stalker, tapi kalian mengira itu Bener-bener stalker, tapi ternyata tidak, itu pun cuman kayak drama yang dibuat oleh si cewek ini, si teman aku. ya. Terus sama yang siapa yang temannya satu lagi yang itu tuh sekarang bagaimana? Ada masih berteman? Enggak. Gara-gara itu kan udah nyari tahu tuh, oh ternyata udah kayak gini, jadi kayak drama banget chat. Jadi bingung sih, harus negur atau kalau dari tegur juga pernah kemarin tuh ditegur, terus dia minta maaf, tapi tuh kayak gak cuman aja itu. itu bertemannya Dari kelas 1. kelas 1. Pisahnya dari 6 orang sampai 5 orang itu dari mana? Dari kelas 3. Kelas 3 Semester 2. Jadi dia berteman sendiri. Iya. Gara-gara dia buat drama yang tadi. Berarti dia itu tidak menerima apa yang kalian masukkan. Iya. Jadi untuk Tika sekarang bagaimana? Sekarang ya tidak kemana-mana sih, tapi masih pengen negur saya kan, biar dia tuh udah terlalu apa ya, kalau ngomong apa, nggak terlalu drama lagi, nggak bikin drama lagi, itu kan bisa membuat pertemanan tuh hancur gitu. Ya berarti sekarang tidak lagi baik-baik saja, tapi Tika sendiri mau berteman lagi sama dia. Pernah nggak sih Tika coba merespon dia atau coba hubungi dia? Pernah, tapi nggak mau lagi kan. Nggak mau lagi. Dari situ Terus itu dan tidak benar-benar tidak lagi untuk berkomunikasi sama dia. Tapi pernah ada ngechat duluan, kayak minta bantuan buat sesuatu, terus aku bantu buat, terus tuh udah ada nggak di itu lagi, kayak dia cuma datang, cuma mau minta buat bantuan aja. bantuan aja, terus udah gitu aja, nggak tahu lagi dia kayak gimana. Tapi pengennya tetap masih berteman. Sekarang dia kuliah di Palembang. Tika tahu dia kuliah itu dari mana? Kan di IG-nya tuh kami masih sering follow-followan, jadi masih lihat di IG-nya. Jadi temennya kuliah di Palembang. Sebelumnya Tika udah pernah minta maaf? Iya, minta maaf kan, karena kemarin dia yang buat drama kan, jadi kami kesel terus ngejauh, kayak dia pengennya berteman lagi, tapi kaminya enggak gitu. Jadi bingung sebenarnya tuh, tapi udah kan, udah mau berteman lagi, tapi yang satunya nggak mau karena udah tahu sifatnya kayak gitu. Jadi yang masalahnya itu di teman yang satu lagi. Kan dia tuh berteman 6, yang satu dikucilkan karena ada kesalahpahaman masalah IG kan. Yang satunya itu tidak mau berteman. Dia sampai keluar grup. Yang mana? Yang satunya lagi. Yang satunya itu, tapi kalau berteman sama Tika tetap berteman baik. Itu kenapa dia keluar grup? Dia nggak mau aja ada yang suka drama-drama gitu. Dia anaknya bukan kayak gitu.
Masih ada. Masih ada. Berarti kalian tuh masih berteman baik. Masih berteman baik. Gimana sih? Kan tadi Tika bilangnya sudah tidak teman lagi, tapi Secara di grup masih berteman dengan kami, tapi dia juga nggak nimbrung, cuma kami aja. Dia nggak mau. terus Tuh ya gitu. Kami sekarang tuh udah bubar. udah bubar. Iya. Tapi grupnya tuh masih. Udah bubar itu maksudnya gimana? Udah apa ya? Udah nggak kayak dulu lagi yang saling temenan atau di IG tuh gimana gitu saling support atau apa kalau ada acara-acara gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah kayak masing-masing aja sendiri. Jadi tujuan dari Tika untuk pertemanannya itu bagaimana? Pengen tuh balik lagi, tapi nggak tahu mulainya tuh harus dari mana gitu. Kayak semuanya gitu. Untuk teman-teman yang lain pengen nggak? Menurut Tika teman-teman yang lain mau nggak sih berteman balik lagi yang 6 orang itu? Mungkin mau ya, nggak mungkin kan orang tuh mau membatasi pertemanannya. Kayaknya mau. Terus Tuh nggak tahu, ini bimbingan kan, jadi pengen minta solusi gimana sih caranya agar kita tuh bisa berteman lagi gitu. ya sebelumnya kan awalnya kan 6 orang. Jadi tujuan Tika untuk konsen ini mau bagaimana sih supaya pertemanan teman itu bisa pertemanan baik lagi ya. Yang jadi permasalahannya ini ada di yang teman satunya lagi atau yang permasalahan yang pertama? Masalah tempat. Tapi kan Tika bilang kalau yang temannya satu lagi itu nggak mau berteman lagi sama Iya, yang pertama. yang pertama. Sama-sama sih sebenarnya tuh. Nah terus mereka tuh juga lagi ada masalah kan. Sebenarnya mereka yang berdua ini sebenarnya mau satu kampus yang sama. Tapi karena ada permasalahan kontrakan yang mereka pilih, itu jadinya nggak jadi kan. Yang si ini mundurin diri untuk nggak kuliah di Palembang. Si ini tuh malah nyalahin si ini, kok nggak jadi sih, kan nomboknya di aku di kosan. Sebelumnya kita sebut inisial saja ya. Iya. Jadi yang pertama tadi yang Si A, yang kedua yang nggak mau berteman lagi tuh si D, yang E. Jadi si R sama A ini awalnya itu mau satu Kampus, satu iya. kampus seperti itu. Terus udah nyari kosan kan, nyari kosan sama keluarga mereka masing-masing. Terus si ini tuh nggak jadi karena kan ditanya lagi sama papanya mau nggak di sana katanya. Terus tuh karena melihat kontrakannya tuh nggak sesuai dengan dirinya, jadi dia milih untuk kuliah di Linggau aja. jadi permasalahan yang dialami kalian ini ada di Dua orang ini. Sedangkan Tika mau berteman baik semua. Terus ada lagi nggak masalah yang lain yang ada di dua orang ini atau di teman-teman yang lain? nggak ada, teman-teman lain nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang si R dia kuliahnya di mana sekarang? Di Unpari, di Lubuk Linggau. Oh, berarti dia PP kan? Iya. Ya, betul. Sekarang kalau si Barang kan lagi libur kuliah nih, sering nggak kalian pengen banget kumpul? Pengen kemarin kumpul, tapi si A enggak pulang Dari Palembang. ya. Berarti kalian Kumpulnya cuma berlima. berlima. Tapi yang si R ini dapat kabar kalau mau ngumpul itu dari mana? Kan secaranya grup itu dia tidak ada lagi tuh di grup. Iya. Yang nggak ada di grup tuh yang si R. Iya, dia tahu Oh enggak, kami ngechat pribadi. chat pribadi. Iya. Kalau rumah dari A sama R ini jauh? Jauhan si R. Tapi mereka searah sih arah rumahnya. Terus
biarin aja kayak sini biarin aja sendiri, terus jangan nyari teman lagi di Palembang atau ini tetap sama kami. Sebenarnya pertemanan itu ya dia mungkin ada ya pertemanannya tuh di Palembang, tapi alasan Tika itu kesini untuk pertemanan supaya pertemanan Tika itu baik lagi. Jadi bagus sekali Mbak Buku, karena bagaimanapun kita kan semasa SMA pasti ingat momen-momen itu dan kita mau kembali. Dan apa yang harus Tika lakukan? Kalau ibaratkan Tika apa ya, mau minta maaf sama yang si A ini. Tika tuh sering sih minta maaf gitu kan, tapi tuh dia komen kayak ya gitu, tapi udah gitu aja, nggak ada lagi. Setelah Mungkin dia maafin, tapi tidak tahu, tidak mungkin tidak mau berteman lagi. yang setelah konflik yang terjadi itu Tika pernah nggak ketemu sama dia atau ngumpul lagi sama si A ini? Pernah, tapi si ininya nggak ada, Si R nggak ada. Berarti cuma 5 orang kan ya? Selain si R. Ya. Itu kapan? Itu pas masih kelas 3, belum sudah gitu, Belum selesai ya. Jadi setelah yang kelas 3 yang ada konflik, sebelum itu tapi baik-baik saja kan kalian? Baik-baik saja. Berarti yang dapat Mbak simpulkan dari tadi itu yang masalahnya itu sama A dan R, dan Tika sebagai pendengar itu, Tika itu mau berteman Iya, menyatukan mereka lagi untuk ngelupain deh masalah itu gitu. terus Tapi nggak tahu caranya gimana. Udah berusaha kayak buat satu grup lagi, udah masukin, tapi tetap aja keluar. Tapi nggak tahu gimana lagi. Kayak ya udah biarin aja gitu. keseharian Tika itu bagaimana di rumah, di kos sama keseharian, maksudnya tuh ibaratkan pulang kuliah. Saya biasanya pulang kuliah itu kan langsung sholat kan, ya ada waktu untuk sholat. Terus tuh langsung berangkat untuk belajar. Udah habis itu pulang ngerjain tugas. Gak ada yang lain-lain. Tika ngekosnya sama siapa? Sendiri? Berdua sama Berdua. teman. Itu temen yang ke dari 6 atau? Iya, Oh, salah satu temen. dari Oh, tapi yang di kosan dia Etika, dia tuh apa, masih baik. masih baik. Ada nggak sih masa lalu Tika selain pertemanan yang tadi? Permasalahan Enggak, kita fokus ke satu permasalahan ya, tapi permasalahannya itu tentang pertemanan juga. bingung sih, nggak tahu juga apa. Kayaknya itu aja, tapi nggak tahu nggak apa ya. Oh iya ini kan sebelum bisa jadi berenam itu tuh kami berteman itu berempat. Nah si ini yang berdua ini dari yang lain kan. Ini A sama S ya, A sama si S. Yang A tadi sama si S. Yang A yang dapat permasalahan tadi. Iya, sama si S. Dia tuh lagi ada masalah juga sama teman yang lain karena dia nggak tahu permasalahannya apa, tapi tiba-tiba dia tuh pengennya masuk ke pertemanan kami yang berempat ini. Terus karena si dia teman kosan aku itu juga sebelumnya juga ada permasalahan dari mereka kayak apa gitu lupa. Jadinya mereka masuk aja kan. Pas mereka masuk ke pertemanan kami, dianya yang keluar.
yang si A sama si S. Oh, yang A yang ada konflik tadi sama si S. Mau masuk ke pertemanan kami berempat. Terus Lambat laun dia juga bisa nerima gitu kan, kayak ya udahlah gitu katanya. Nggak enak juga nggak berteman kan. Tika juga tetap negur sama dia, tapi pas udah masuk jadinya konfliknya kayak gitu tadi. konflik Yang itu tadi yang si A. si A tadi. Berarti konflik si A itu si A yang pertama kali bilang kalau itu akun palsu itu siapa? Saya. Tika. Berarti dia itu masalahnya tuh si A ini masalahnya sama Tika. Dia sakit hati karena Tika bilang kalau Itu akun palsu. itu akun palsu. Tapi itu emang Di situ dia tidak menerima. dia tuh menerima, dia minta maaf, kayak seakan-akan dia tuh berdrama gitu kan, udah minta maaf kan. Jadi yang si N ini kayak apa sih kayak gitu banget gitu kan, padahal biasa-biasa aja gitu, udah percaya itu tuh akun yang neror, udah baik banget nih, aku sama si R membantu untuk cari siapa yang neror, taunya dia sendiri, kayak itu gimana gitu. Gak ngerti. Maksudnya dia sendiri yang neror. Iya. Berarti dia si A ini bikin akun palsu Seakan-akan ada yang meneror dia. Oh, ya. Jadi kami nggak mau gitu kan, ada teman di situ tukang drama. Iya. Terus Ya gitu. Jadi pertemanan kami tuh sekarang udah pecah. udah bercanda tuh 4 orang, 2 orang, 2 orang. 2 orang yang si A sama si R. Silakan di apalagi yang jadi permasalahan. Apa ya? Gak tahu. Bingung sih mau cerita apa lagi. Tapi ini beneran kan Mbak nggak diceritain? Benar, insya Allah Mbak nggak cerita karena kami menjaga kerahasiaan, sangat menjaga kerahasiaan. Nanti orang-orangnya tahu. Tidak. Tenangkan dulu. Ini apa namanya? Menurut Mbak, sikap saya benar nggak untuk nekahin mereka? Jadi menurut Mbak itu benar, tapi Tika itu sebagai pendengar. Tapi permasalahan yang paling utama itu Tika sama si A. Dan seharusnya Tika harus minta maaf dulu sama si A. Minta maaf, bagaimana meminta maaf yang baik. Jadi benar sih apa yang mau dilakukan Tika, bagus. Mbak dukung yang akan dilakukan Tika. Oh gitu. Baik. Jadi saya harusnya minta maaf, bukan malah mendukung teman saya si R untuk membenci gitu kan? Kan itu kan tidak boleh ya, dalam pandangan agama juga nggak boleh. Untuk seharusnya Tika harus ya bagaimana cara minta maaf. Tapi dari niat hati Tika itu mau nggak sih minta maaf? Mau. Udah, kami tuh udah saling memaafkan kan, udah minta maaf. Tapi ya itu tadi kayak gitu. Dia belum bisa menerima. Seandainya dia lagi siapa si A ini ada di depan Tika, pasti Tika mau ngomong, mau nggak sih Tika bilang kalau saya mau berteman baik-baik sama Mau. Saya mau
hal-hal yang bodoh gitu kan. Silakan. Jadi kami tuh pengennya bukan bermaksud untuk ngejelekin kamu, untuk nyudutin kamu kalau kamu itu salah. Tapi kami tuh di sini pengennya kamu tuh ngelakuin hal yang benar gitu, nggak ngelakuin hal-hal yang sia-sia. Jadi kami minta maaf jika kalau kami itu salah dalam menegur. Kalau misalnya bisa berteman lagi, kami dengan senang hati ingin berteman lagi dengan kamu. Baik, dari permasalahan Tika sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin Tika akan beri teknik kursi kosong, di mana ini kursi, di mana Tika akan melakukan, ibaratkan ini si A yang jadi pertemanan yang teman yang Tika ada masalah tadi. Untuk Tika silakan Tika bayangkan kalau di depan Tika ini adalah teman Tika si A tadi. Sudah bisa dibayangkan. Setelah itu Tika selesai Tika bayangkan, setelah itu Tika silakan ngomong teknik kursi kosong ini adalah suatu teknik khusus di mana dalam proses konseling ini seorang klien itu pengen membicarakan sesuatu kepada lawan yang ada di permasalahan itu, dan kami menyiapkan kursi kosong. Dan silakan Tika, sudah jelas teknik kursi kosong ini? Sudah Tika bayangkan? Sudah, silakan Tika. Dan tujuan dari itu ya supaya Tika, tujuan dari teknik kursi kosong ini supaya Tika bisa berbicara langsung. Ibaratkan dia si A itu di depan Tika. Silakan. Untuk kamu, saya minta maaf kalau misalnya aku itu udah membuat kamu ngerasa kayak sendiri, udah membuat diri kamu kayak ngerasa kayak benci sama kami atau benci sama diri aku. Aku minta maaf kalau misalnya itu ngebuat diri kau kayak ngejauh dari pertemanan itu. Untuk sekali lagi aku minta maaf, semoga kita bisa untuk berteman lagi. Kalau karena maafin aku juga dengan senang hati, untuk senang sekali. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya itu hak kamu. Jadi semoga kita bisa berteman lagi ya. Bagus sekali Mbak. Sangat suka cara Tika ngomong sama kursi kosong ini, ibaratkan si A ini. Tapi apakah ketika Tika minta maaf sama si A ini, dia akan memaafkan? Insya Allah, kalau misalnya di hatinya masih mengingat memori yang kita lakuin dulu, terus hal-hal yang selalu kita lakuin, mungkin bisa dia memaafkan. Tapi nggak tahu, itu kan haknya dia. Kalau dia mau memaafkan, berarti kita bisa berteman lagi. Jadi Mbak sarankan supaya Tika meminta maafnya tuh seperti ini. A, sebut saja namanya. A, saya merasa bersalah. Saya menyesal melakukan hal yang kemarin, dan saya
keinget-inget lagi kita pernah ngelakuin hal-hal yang seru, hal-hal yang lucu, hal-hal yang dimana buat kita tuh bahagia pada hari itu. Aku pengen lagi balik berteman sama kamu. Semoga kita bisa balik lagi ya. Bagus. Silakan Tika bayangkan kalau respon lawan bicara Tika itu. Sudah? Masih. Setelah proses teknik kursi kosong, apa sih yang di yang apa ya yang dirasakan oleh Tika? Sangat lega. Tika merasa kayak lepas gitu dari hal-hal yang bermasalahan yang kemarin. Semoga nanti dia juga merasakan apa yang aku ngerasain sekarang untuk pengen balik lagi. Semoga nanti ada keajaiban apa-apa yang membuat dia untuk bisa balik lagi sama kamu. Dari permasalahan yang Tika alami, mungkin ada contoh seseorang yang berteman mungkin sudah lama bertemannya, tapi ketika ada permasalahan ya udah saling memaafkan saja. Terus silakan Tika bicara lagi. Apa? Pertemanan Tika yang lain. Enggak, yang kali ini tadi. Apa tujuan Tika? Pengennya tuh balik lagi kan, untuk ngelakuin hal-hal. Kan kami tuh punya banyak janji, pengennya liburan bareng, terus foto studio bareng, tapi nggak kesampaian karena udah kejadian ini tadi. Jadi pengennya kalau misalnya udah balik, pengennya ya berenang lagi gitu kan, udah ngelupain masalah yang tadi. Bagus sekali, Mbak setuju apa yang Tika katakan tadi Tika katakan kalau Tika maunya berenang lagi, kembali lagi, dan semoga itu bisa terwujudkan, dan semoga niat Tika yang tadi mau minta maaf itu dilakukan. Insya Allah nanti bakalan dilakuin. Berarti setelah proses langsung ini Tika akan melakukan mengungkapkan perasaan aku untuk minta maaf, agar si ini ngerasa dia tuh nggak sendiri gitu loh. Jadi tapi Tika juga mau menjadi penengah di antara mereka berdua. Itu bagaimana? Dari Tika sendiri bagaimana sih caranya? Caranya kita ngobrol sama si Er, kayak yaudah sih lupain yang kemarin, maafin. Kalau enggak nanti bakalan terus-menerus sampai kayak gitu kan. Ya kalau misalnya dia mau, aku juga bakal ngomong kayak gitu sama si A, terus bakal ngebuat grup lah. Mereka berdua aja isinya untuk mereka ngobrol. Wallahu alam itu bakalan berhasil atau tidak, tapi udah berusaha setidaknya. Jadi dari yang kita bicarakan tadi, dari yang sebelum yang sudah Mbak simpulkan yang pertama, bahwa Tika itu mau menjadi pendengar bagi si kawan Tika, yaitu A sama RI, dan Tika akan berusahain buat membujuk mereka supaya berteman lagi berenang, karena
ada akun Iya. yang menurut Tika apa Meneror. meneror, tapi itu akun dia sendiri Iya. gitu. Dan dia bikin dia sakit hati, dan Tika juga mau meminta maaf karena mungkin perkataan Tika itu salah. Iya. Terus setelah proses konseling ini apa yang Tika lakukan? Sesuai dengan Mbak tadi bilang, kayak berusaha untuk minta maaf, untuk memperbaiki, untuk membujuk mereka berdua. Semoga aja atas konseling hari ini saya bisa ngelakuin itu, benar-benar ngelakuin agar bisa pertemanan itu balik lagi. Tika mau ngelakuin itu kapan? Mungkin untuk ini besok atau enggak malam nanti. Nanti Tika akan yang mana dulu nih? Yang si A. Si A dulu. Ya, kalau si A nya udah mulai menerima, baru aku ngebujuk si F. Yang si A ini yang itu tadi yang ada permasalahan Iya. sama Tika meminta maaf di telepon, karena kan dia lagi di Palembang, sangat jauh. Kalau misalnya pun nanti pas liburan dia juga libur, mungkin Tika bakal minta maaf secara langsung. jadi malam nanti atau besok? Malam nanti. Malam nanti. Dia malam nanti Tika sibarkan respon si A ini menyenangkan atau dia mau deh bertemu lagi. Nah terus Tika mau minta maaf sama si jadi pendengar itu bagaimana? Itu apa ya, ngebujuk lah, kayak pasti itu ternyata mau lagi lah temenan sama kita gitu kan. Dia juga ngerasa sendiri gitu, kalau kita udah ada siapa lagi yang berteman sama dia gitu. Ya, dari apa yang Tika bicarakan, kapan Tika bisa kembali lagi bertemu sama Mbak untuk membicarakan yang terjadi, yang Tika meminta maaf itu malam nanti? Mungkin nanti Tika bakal hubungin Mbak kalau misalnya itu udah dia respon. Kalau misalnya belum, ya nggak tahu. Berarti pas dia langsung respon, Tika bakal menghubungi Mbak ya. Tapi respon baik atau positifnya itu Tika harus menghubungi Mbak. Jadi dari konseling yang kita lakukan pada hari ini, apa sih pesan yang Tika mau ungkapkan gitu? Pesan Untuk siapa saja? dari konseling hari ini, jangan mudah apa ya, jangan mudah ngambil kesimpulan kalau seorang itu salah gitu. Cobalah untuk bicara baik-baik, jangan menyuduti orang, jangan apa ya, jangan mudah untuk percaya sama omongan orang, terus berusaha untuk saling memaafkan. Pesan yang dapat disampaikan, Kesan yang sampai sama kesan kan tadi pesan, sekarang kesan. Kesannya saya sangat terkesan pada konseling ini, itu contohnya. Saya sangat kagum sama konseling pada hari ini. Saya diberikan kursi kosong tadi, terus saya diberikan solusi bagaimana caranya minta maaf. Itu sangat membuat saya berpikir lagi bagaimana caranya berteman itu dengan baik. Dan selanjutnya ketika kita ada ibaratkan menemukan teman yang seperti itu lagi, bagaimana sih respon Tika? Atau Tika harus diam saja, atau Tika harus beri solusi yang baik? Mungkin Ika bakalan negur juga, tapi berdua saja, tidak rame-rame mungkin ya. Kan itu tadi rame-rame gitu, cara negurnya tuh salah mungkin.
dia pergi. Mungkin kalau ada lagi tuh Ika nggak mau ikut campur deh kayaknya untuk kali ini, biar pertemanannya ya udah. Ya. Ketika melihat pertemanan seseorang atau pertemanan yang lain, circle yang lain, sekarang kan Tika di kelas tuh ada beda pertemanan. Bagaimana respon Tika ketika melihat pertemanan yang seseorang yang lain itu sama seperti yang dialami oleh Tika? Pertemanan yang lain tuh bagus, mereka solid gitu kan, meskipun ada masalah mereka tetap ngomong baik-baik, tapi setelah itu udah tetap berteman lagi gitu, nggak kayak kami gitu kan, yang udah meskipun udah kayak minta maaf tapi tetap aja ada yang kayak ya udahlah gitu, udah mengeluarkan diri. Dari situ Tika ada punya trauma nggak sih untuk berteman lagi sama seseorang? Mungkin punya gitu kan, nggak terlalu. Tika pas waktu perkenalan teman-teman di situ tuh Tika diam gitu kan, nggak mau yang kayak agresif atau yang pengen berteman banget gitu kan, terlalu friendly itu juga nggak mau. Terus jadi Tika kayak siapapun yang mau berteman gitu Tika ayo gitu, tapi kalau nggak mau ya udah Tika sendiri. Tapi alhamdulillah di sini Tika juga dapat pertemanan yang baik, yang nggak sama yang kayak di SMA yang punya drama-drama. Alhamdulillah Tika berteman dengan baik. Tapi untuk sekarang ini Tika masih milih-milih teman atau enggak? Untuk milih-milih teman tuh enggak. Ya. Terus Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang enggak Tika suka gitu, Tika langsung pergi. ya, berarti Tika masih takut ya, masih mempunyai ketakutan dalam pertemanan. Takutnya tuh nanti kejadian seperti yang dulu. Terus untuk apa sih ya yang harus dilakukan Tika supaya Tika tidak salah dalam memilih pertemanan? Ini apa namanya? Mungkin Tika harus hati-hati sih. Ya sih harus hati-hati, kayak ngelihat dari awal bagaimana Tika tuh selalu diam, itu bukan diam gitu, tapi kayak melihat dulu perilaku orang, Ya, terus melihat dulu perilaku orang tuh gimana gitu, baru Tika mau berteman. Mungkin ya bener kata Mbak tadi, kayak hati-hati gitu. ya, pesan Tika pesan dari Mbak. Iya, pengennya ada pesan nggak dari Mbak untuk Tika? Untuk Tika, sebenarnya pertemanan itu adalah satu hal yang menyenangkan, tapi ada kalanya kita harus berteman sebarang kita selokal kan, kita harus berteman semuanya. Di fase yang sekarang ini kita semester 1 pasti temannya itu banyak banget, tapi ketika udah semester 5, udah semester 7, teman-teman Tika itu sudah misah. Tapi Tika harus memilih teman yang menurut Tika itu baik, walaupun cuma satu orang itu bisa membuat Tika lebih baik. Dan teman itu hal yang sangat ada positif, ada negatif. Ketika contoh ya, contohnya itu pertemanan yang positif. Pertemanan yang positif itu ketika teman mengajak kita beribadah, mengerjakan tugas bareng-bareng, itu contoh yang pertemanan yang positif. Dan pertemanan yang negatif itu ya yang apapun yang dilakukan teman kita itu bersifatnya negatif, seperti kita mencuri. Mungkin Ya. Baik, terima kasih Mbak atas pesan-pesannya, sangat membuat saya berpikir lagi untuk berteman dengan banyak teman. Mungkin boleh untuk berteman sama banyak,
lanjut lagi tuh mungkin minggu depan kali ya Mbak ya. Minggu depan Iya, di di sini lagi. di sini. Minggu depan berarti hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu Tika akan ke sini lagi. Baik. Untuk pukulnya jam berapa? Jam habis zuhur mungkin ya Mbak ya. Di Zuhur. Ya. Baik, mungkin semoga apa yang Mbak beri, masalah yang Tika katakan tadi, yang Tika bilang itu Mbak akan pegang, tidak akan Mbak sebarluaskan insya Allah. Dan semoga Tika ketika Tika mau konsen lagi, Tika harus percaya. Mungkin itu dan pesan Mbak, semoga Tika harus semangat juga ya kuliahnya. Ya mungkin itu harus rajin gitu, nggak boleh nggak rajin gitu ya. Kasih ya Mbak. Ya. Mungkin itu. Ya udah, terima kasih Mbak atas konseling pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Saya bisa melepaskan apa yang ada di hati saya, yang ada di pikiran saya, yang buat saya tuh berat banget. Terima kasih ya Mbak. Iya. Ya. Saya pamit dulu ya Mbak.